Beberapa menit sebelum final Piala Dunia, Messi tidak berteriak soal kemenangan. Ia justru meminta seluruh pemain Argentina tenang, melupakan semuanya, nikmati permainan, dan hanya memikirkan pertandingan. Wajah rekan-rekannya terlihat kosong. 2 jam kemudian, Argentina kalah tanpa satupun tembakan tepat sasaran. Apa yang sebenarnya terjadi sebelum mereka masuk lapangan? Final Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi akhir sempurna bagi Lionel Messi. Di usia 39 tahun, ia mendapat satu kesempatan terakhir untuk mempertahankan gelar dan menutup perjalanan internasionalnya sebagai juara dunia. Argentina tiba di final setelah perjalanan dramatis. Messi mencetak 8 gol. Semuanya seperti mengarah pada satu penutup. Sang legenda memenangkan pertandingan terakhirnya. Namun sesaat sebelum menghadapi Spanyol, suasananya berubah. Di lorong stadion, para pemain Argentina berkumpul mengelilingi Messi. Biasanya momen seperti ini dipenuhi teriakan dan wajah yang menyala. Kali ini berbeda. Lisandro Martinez dan Enzo Fernandez terlihat terpukul. Beberapa pemain menunduk. Tidak ada aura tim yang sebentar lagi akan menaklukkan dunia. Messi lalu berkata, "Tenanglah. Mari kita tetap tenang. Lupakan semuanya. Kita hanya perlu fokus bermain." Kalimat itu bisa terdengar biasa, seorang kapten sedang menenangkan timnya. Tetapi satu bagian langsung memicu pertanyaan, kenapa lupakan semuanya? Lupakan apa? Ketika laga dimulai, rasa curiga semakin besar. Argentina yang biasanya agresif justru bermain sangat dalam. Mereka bertahan, memutus permainan dengan pelanggaran, dan membiarkan Spanyol menguasai bola. Selama 90 menit, sang juara bertahan bahkan tidak menghasilkan satu tembakan. Pertandingan bertahan sampai perpanjangan waktu sebelum Ferran Torres mencetak satu-satunya gol. Argentina mencoba bangkit, tetapi keajaiban yang berkali-kali menyelamatkan mereka tidak datang. Spanyol menang 1-0. Messi hanya berdiri dalam diam, melihat dongeng terakhirnya runtuh. Sesudah peluit panjang, sejumlah pemain dan staf Argentina terlibat keributan dengan kubu Spanyol. Warganet mulai menyusun potongan yang dianggap aneh. Wajah muram, ucapan Messi, permainan pasif, dan kemarahan setelah kekalahan. Dari sinilah lahir teori paling liar. Argentina dipaksa kalah di final. Ada yang menuduh FIFA dan UEFA telah mengatur agar Spanyol menjadi juara. Ada pula yang menyebut Argentina dihukum karena spanduk Las Malvinas son Argentinas setelah kemenangan atas Inggris. Versi lebih ekstrim mengatakan para pemain menerima ancaman. Tidak ada satupun tuduhan itu yang disertai dokumen, kesaksian pemain atau laporan resmi, namun sebuah kabar nyata membuat teorinya terdengar semakin meyakinkan. Masalah hukum yang mengelilingi Presiden Federasi Argentina, Claudio Chiqui Tapia. Otoritas Amerika Serikat diberitakan sedang menelusuri ratusan juta dolar dalam kontrak dan transaksi komersial FA, termasuk hubungannya dengan perusahaan yang menangani kesepakatan di luar negeri. Kemudian seorang jurnalis Argentina mengklaim bahwa menjelang final beredar kabar FBI berada di stadion dan berniat menangkap Tapia. Menurut versi tersebut, rumor itu sampai kepada delegasi dan para pemain. Pendukung teori konspirasi segera merasa menemukan jawabannya. Inilah, kata mereka, alasan wajah pemain tampak seperti baru menerima kabar buruk. Inilah alasan Messi tidak berteriak tentang kemenangan, tetapi justru meminta semua orang tenang. Dan inilah arti kalimatnya, lupakan semuanya dan fokuslah bermain. Setelah rombongan Argentina hendak meninggalkan Amerika, rumor kembali meledak. Media lokal melaporkan Tapia dan Bendahara Afefa sempat ditanya agen federal di Bandara JFK. Ada pula klaim bahwa perangkat elektronik mereka disita. AFA membantah keras. Federasi menyatakan Tapia maupun bendaharanya tidak dipanggil pengadilan Amerika dan tidak ada perangkat mereka yang disita. AFA hanya mengakui bahwa seorang ketiga diminta hadir di hadapan grand jury dan mungkin memberikan informasi mengenai sejumlah pejabat federasi. Disinilah dua perkara harus dipisahkan. Penyelidikan mengenai aktivitas keuangan yang berkaitan dengan AFA memang diberitakan media kredibel. Namun tidak ada bukti bahwa kasus tersebut digunakan untuk memaksa Argentina kalah. Tidak ada rekaman perintah, pengakuan pemain, dokumen pengaturan pertandingan, ataupun laporan resmi yang menghubungkannya dengan hasil final.
Bahkan laporan mengenai penyelidikan tersebut menjelaskan bahwa perkara itu bukan kasus kelayakan bertanding di bawah FIFA dan tidak seharusnya memengaruhi apa yang terjadi di lapangan. Lionel Scaloni juga membantah adanya konflik internal. Staf Argentina menyebut teori-teori tersebut tidak benar. Penjelasan Scaloni jauh lebih sederhana dan menyakitkan. Argentina kalah karena Spanyol memang bermain lebih baik. Pertandingan mendukung penjelasan itu. Spanyol menekan, menguasai bola, dan menutup jalur menuju Messi. Argentina tidak harus sengaja mengalah untuk tampil buruk. Mereka mungkin kelelahan, terbebani oleh final terakhir sang kapten, lalu bertemu lawan yang secara taktik berhasil mematikan seluruh senjata mereka. Tetapi teori konspirasi tidak lahir dari statistik. Ia lahir dari perasaan bahwa sesuatu terlihat tidak normal. Tim yang selama bertahun-tahun bermain dengan api tiba-tiba masuk final dengan wajah seperti sudah menerima kekalahan. Kapten mereka tidak berbicara tentang sejarah atau trofi. Ia hanya meminta timnya tenang dan melupakan sesuatu yang sampai sekarang tidak dijelaskan kepada publik. Bisa jadi itu hanya tekanan. Bisa jadi rumor soal federasi sempat mengganggu konsentrasi, tetapi tidak berhubungan dengan hasil pertandingan. Bisa juga kata-kata Messi hanyalah nasihat biasa yang dipotong dari konteks, lalu menjadi bahan bakar bagi jutaan orang yang belum siap menerima kekalahan. Sampai muncul bukti nyata, cerita bahwa Argentina dipaksa kalah tetaplah teori konspirasi, bukanlah sebuah fakta. Namun satu pertanyaan masih menggantung ketika Messi berkata, lupakan semuanya, apa sebenarnya yang baru saja terjadi di ruang ganti Argentina? Menurut kalian, Spanyol menang karena memang lebih baik, atau ada sesuatu yang belum diceritakan kepada publik? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like dan subscribe, karena terkadang cerita terbesar dalam sepak bola justru terjadi sebelum pertandingan dimulai.